يا رسول الله قلبي يحبك. Yaktasiru hatman alal wajibi lidhaiki waqti an idraki salati kulliha fih. Wa idraku jama'ah aula minat tatlis. Wa sairu sunanil wudu ghaira dalki malam yarju jama'atan ukhra. Setelah kemarin kita bahas tentang sunnah-sunnahnya wudu, maka di sini ada cabang di dalam permasalahan ketika kita mau melaksanakan wudu. Dikatakan oleh pengarang kitab Al-Imam Al-Yabari bahwasanya yaktasiru hatman alal wajib, maka dianjurkan untuk meringkas pada saat berwudu hanya pada bagian fardu yang wajib saja. Lidhaiki waqti an idraki sholati kulliha fih, apabila didapatkan waktu sholat itu sangat sempit untuk bisa mendapatkan berjamaah secara keseluruhan. Jadi kalau seandainya kita masuk ke masjid, tiba-tiba kita dapati di masjid itu imam sudah takbiratul ihram, maka kita baru mau wudu, maka dianjurkan untuk berwudu hanya pada bagian yang wajibnya saja. Fardu wudu yang wajib itu ada 6. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah membasuh daripada wajah. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai kepada sikut. Lalu kemudian yang keempat membasuh daripada sebagian kepala atau rambut. Lalu kemudian yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai kepada mata kaki. Yang keenam adalah tartib. Maka ini yang wajib daripada fardu wudu yang harus dia kerjakan. Apabila keadaannya pada saat masuk ke masjid, dia dapati imam sudah takbiratul ihram. Agar dia mendapatkan sholat berjamaah keseluruhan. Tidak kurang sedikit pun. Jadi enggak ketinggalan berjamaah. Wa idraku jama'ah aula minat tatlis. Begitu juga kalau seandainya seseorang berwudu, dia dapatkan posisinya imam sudah takbiratul ihram, maka jangan pakai 3 kali lagi ketika berwudunya. Karena itu perkara sunnah. Maka sekali-sekali saja cukup, dengan catatan sekali basuhan itu terkena kepada seluruh anggota wudu yang fardu di dalam wudu. Ketika dia membasuh wajah, maka seluruh bagian wajah yang wajib dibasuh, baik itu panjangnya dan lebarnya itu semua terbasuh. Begitu juga dengan kedua tangan. Maka seluruh anggota fardu wudu yang wajib, maka apabila terbasuh dengan 1 kali basuhan, itu lebih utama untuk mempersingkat waktu berwudu agar dia bisa ikut berjamaah dan tidak tertinggal jamaah sholat. Wasairu sunanil wudu ghaira dalki malam yarju jama'atan ukhra. Begitu juga dengan keseluruhan daripada sunnah-sunnah wudu yang lain. Seperti kumur-kumur, ya, madmadah, seperti memasukkan air ke hidung istinsyaq, mengeluarkan air dari hidung istinsyar. Begitu juga dengan membasuh anggota wudu 3 kali, membasuh telinga, lalu kemudian membasuh seluruh kepala, ya, lalu kemudian lagi sunnah yang lainnya adalah membasuh tengkuk. Maka seluruh sunnah-sunnah di dalam wudu apabila didapati ketika sampai di masjid baru mau berwudu, ternyata imam sudah takbiratul ihram, maka yang sunnah-sunnah itu semua tidak perlu dikerjakan, tetapi lebih utama untuk kerjakan fardu wudu yang wajibnya saja, lalu kemudian ikut berjamaah dengan imam agar tidak tertinggal sholat berjamaah, itu lebih utama. Ghaira dalk, kecuali menggosok-gosok anggota wudu yang wajib, maka itu nggak boleh ditinggalkan, tetap harus dilakukan. Tujuannya apa? Agar tidak ada satupun daripada anggota wudu yang wajib yang tidak teraliri air wudu. Paham ya? Malam yarju jama'atan ukhra. Itu pun dengan catatan, kalau sekiranya memang setelah itu nggak ada lagi yang berjamaah. Tapi kalau seandainya setelah itu ada lagi rombongan berikutnya buat berjamaah, maka apa? Ya kerjakan wudu secara sempurna, fardunya, sunnahnya, secara keseluruhan, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW.
yang telah kita pelajari pada pelajaran yang lalu. Ya, kerjakan semua. Jangan repot, jangan keburu-buru. Kenapa? Karena masih ada lagi yang berjamaah berikutnya. Kecuali kalau memang posisinya cuma itu doang yang berjamaah. Tidak ada lagi setelah itu sholat berjamaah lagi. Jamaahnya udah cuma itu doang. Maka usahakan yang fardunya saja di dalam berwudu, lalu kemudian ikut berjamaah agar mendapatkan keseluruhan di dalam sholat berjamaah. Begitu, paham ya?